Salam satu jiwa, dalam satu nada. Kali ini, musisi Botol akan membahas sejarah dan perjalanan salah satu sang solois rockstar terlegend di Indonesia. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Agar sahabat musisi Botol tidak ketinggalan cerita, dan informasi lainnya dari kami. Juli Henry bin Saleh Rasim, atau sering disapa Andi Liani, lahir di Tanjung Pinang pada tanggal 19 Juli tahun 1964, Kepulauan Riau. Ia dibesarkan dari keluarga yang cukup mampu, dari seorang ibu yang saat itu masih berprofesi sebagai guru, dan sang ayah seorang seniman ternama di daerahnya. Bakat menyanyi Andi Liani memang sudah terlihat sejak ia masih di bangku TK Hang Tua. Mungkin dikarenakan sering melihat dan mendengar alunan musik dari sang ayah, ada yang bilang juga kakek Andi Liani juga seorang seniman hebat pada masa Belanda. Sebelumnya, Andi masih melanjutkan sekolah dasarnya di SD Katolik Tanjung Pinang, dan sekolah menengah pertamanya di SMP 3 Tanjung Pinang. Namun, di pertengahan sekolah menengah pertamanya, Andi membuat keputusan pindah sekolah di Bandung, sambil mencari pengalaman dan sekaligus belajar mandiri katanya. Pada waktu itu ia masih duduk di kelas 2 SMP Tanjung Pinang, kemudian melanjutkan ke SMP dan SMA Pasundan Bandung. Petualangannya ke Bandung selain ingin mencari pengalaman dan perubahan hidup, ada satu hal lagi yang membuat ia bergegas meninggalkan dusun kecilnya itu, ialah menyaksikan penampilan band-band terkenal pada waktu itu. Andi sering mendengarkan lagu-lagu dari Yes, Janis Joplin, AC/DC dan beberapa band beraliran rock lainnya. Di sisi lain, Andi Liani juga masih melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Kedokteran di Universitas Pasundan, Bandung, dan itu pun atas saran dan keinginan dari sang ibunda. Walaupun jurusan yang ia ambil saat itu Fakultas Kedokteran, ia juga tidak pernah tinggal mengikuti pentas seni dan musik di universitasnya. Dan saat itulah hasrat bermusiknya pun kian menjadi selama menempuh pendidikannya di bangku kuliah, hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti jejak sang ayah, dan hengkang dari fakultas kedokterannya. Kemudian ia lebih fokus bermusik dan semakin yakin dengan kata hatinya. Keputusan Andi Liani berhenti dari kuliahnya setelah sebelumnya meminta izin kepada ibundanya untuk berkarir di belantika musik melalui surat yang dikirim melalui pos. Kisah sepucuk surat ini akhirnya menjadi sebuah lagu bertajuk, Boleh Ma, yang dimuat ke dalam album Misteri. Awal karir bermusiknya diawali dengan bergabung dalam grup musik Chivas Band, Oh no! bersama Pai dan Indraki pada tahun 1987. Lalu pada tahun 1990, tergabung bersama Z Liar. Bersama grup ini, ia membawakan 4 single yaitu, Fitnah, Tragedi, Cacing Tanah, dan Bumi Berguncang. Setelah itu, ia juga sempat menjadi vokalis Elpamas menggantikan posisi Eki Lamo, walaupun tidak pernah sampai mencetak album. Namun pada tahun 1991 ia merilis satu album single dengan lagu Satu Cita. Selanjutnya ia bergabung bersama Pai, Ronald Fristianto, dan Once membentuk Vargat 727, dan merilis mini album, 1000 Angan. Kemudian ia membuat album solo pertamanya, yaitu, Misteri, di bawah label Win Records. Salah satu lagunya, Sanggupkah Aku, yang mengangkat namanya ke pentas nasional, juga mendapatkan penghargaan, BASF Award The Best Selling Album Sanggupkah, pada tahun 1993. Setahun kemudian atau pada tahun 1994, keluar lagi album solo keduanya, yaitu, Antara Kita, dengan hit berjudul lagu yang sama, dan lagu, Antara Kita, semakin mengangkat namanya di belantika musik tanah air. Kemudian di awal tahun 1995, ia kembali menggarap album solonya lagi untuk yang ketiga kalinya. Namun di penggarapan album ini masih belum diberi nama, dikarenakan masih dalam proses pembuatan. Sebelumnya, Andi Liani baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-31 pada tanggal 19 Juli. Dan ia berencana, akan mempersunting seseorang gadis idamannya. Akan tetapi, pada malam tanggal 24 Juli,
1995. Tuhan berkata lain. Andy Liani sang rockstars terbaik saat itu, mengalami kecelakaan tunggal bersama mobil kijangnya itu. Mobilnya menabrak sebuah pohon di pinggir jalan Kerawang, dan Andy terjepit di antara setir dan kursi mobil, sehingga membuat nyawanya tidak dapat tertolong. Sahabat terkejut, sahabat terluka, dan sahabat terpaksa berduka. Stasiun televisi dan surat kabar gempar mengisi tentang kepergian Andy Liani untuk selamanya. Di proses penggarapan album ketiganya itu, Andy Liani baru memasukkan 2 lagu, yaitu Ingin Rasanya dan Aku Versus Kamu. Tanpa Andy Liani, kemudian dibuatlah album solo ketiga itu yang diberi nama Cendera Mata, sebagai bentuk penghormatan kepada sosok penyanyi rock legendaris itu. Kemudian lagu-lagu yang ada di album solo sebelumnya, yaitu Misteri dan Antara Kita, semua lagu disatukan di album ketiga, sekaligus album terakhirnya Andy Liani, yang mereka beri nama Cendera Mata. Nah itulah sejarah dan perjalanan singkat dari sang solo rocker legends Indonesia. Salam satu jiwa, dalam satu nada. Jauhi narkoba, dekati janda-janda.